Dosen itu suamiku. Karya Nova Iren Saputra. Part 11. Menantu Idaman. Sudah seminggu lamanya aku dan Mas Eza menginap di rumah orang tuaku. Dia tetap bersikuku untuk tidak pulang ke rumah karena menunggu. Dari awal sudah kukatakan kepadanya bahwa aku ingin menenangkan diri beberapa hari di sini, tetapi entah kenapa dia tetap mengikutiku. Sehari saat aku tiba di rumah ini, Papa telah berusaha membujuk dan memintaku pulang karena beliau mengaku tidak tega melihat Mas Eza harus memohon mengajakku kembali ke rumah. Kasihan suamimu, Bunga. Dia sudah berusaha mengajakmu pulang. Kenapa kamu tidak menghiraukan ajakannya? Tanya Papa saat itu ketika kami berkumpul di ruang TV. Papa dan Mama sama aja, bisanya cuma bela dia, balasku sambil menunjuk ke arah Mas Eza. Kok bilangnya bela sih? Papa cuma gak tega melihat Nak Eza sampai memohon tiap hari di depanmu. Bunga gak minta dia harus memohon, itu kemauan dia sendiri, jawabku untuk membela diri. Tolonglah bersikap dewasa, Nak. Kami semua udah minta maaf atas rencana kami 2 tahun yang lalu. Walaupun awalnya kami merencanakan semuanya, kenyataannya Papa lihat kamu gak pernah merasa tersiksa dan menderita hidup bersama Nak Eza. Jadi menurut Papa, Bunga bahagia banget dengan rencana Papa. Tapi Nak Eza selalu berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab dan memberikan kebahagiaan untukmu, Nak. Lanjut Papa. Benar kata Papa kamu, sayang. Apalagi sih yang kurang dari suamimu? Dia selalu memberikan yang terbaik untukmu. Mama seolah-olah turut membantu Papa untuk membela Mas Eza. Enggak apa-apa, Mah, Pah. Kalau Bunga harus nginap di sini, Eza juga pasti akan mendampinginya. Mas Eza tetap dengan sifat mengalahnya. Apa-apaan sih, Mas? Kamu senang supaya Papa dan Mama selalu nyalain aku dan pastinya tetap membela kamu. Aku meninggikan suaraku. Turunkan suaramu, Bunga. Dia suamimu yang harus kamu hormati. Sikapmu seperti anak yang gak pernah dididik. Papa dan Mama malu melihat sikapmu yang seperti ini. Papa tega memarahiku depan Mas Eza. Kok Papa marahin Bunga sih? Bunga gak minta di ngikutin Bunga ke sini. Aku masih berusaha membela diri di depan Papa. Kita itu suami istri, Dek. Kenapa kita harus tinggal terpisah? Aku gak mau jauh darimu. Aku ingin tetap bersamamu. Ucapan yang keluar dari mulut Mas Eza selalu membuatku kesal. Begitu baiknya suamimu, sayang. Cobalah belajar membuka diri untuk melihat semua pengorbanannya. Mama masih dengan pujiannya tentang Mas Eza. Eza ikhlas melakukan semua untuk Bunga, Mah. Eza suaminya dan dia tanggung jawab Eza. Aku terdiam mendengar penuturannya. Tapi Bunga masih ingin tetap di sini selama beberapa hari ke depan, Pah, Mah. Bunga minta maaf atas sikap Bunga yang membuat Papa dan Mama merasa malu. Aku meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Terserah kamu aja. Kamu lebih tahu mana yang terbaik. Kalau dilarang kamu pasti ngotot dan ngambek. Cobalah belajar berpikir lebih dewasa, Nak. Ucapan Papa seperti sembilu yang tertancap di hatiku. Makasih, Pah. Bunga janji akan belajar berubah dari sekarang. Aku pun memeluk Papa. Hatiku bahagia karena Papa dan Mama memaafkan sikapku dan memberikan izin untuk tetap tinggal di sini dalam beberapa hari. Aku merindukan masa-masa dulu di mana diriku sangat bahagia dengan status masih sendiri, bermain bersama teman-teman, menikmati indahnya masa sekolah yang penuh dengan kenangan. Rumah ini menjadi saksi kebahagiaanku saat itu. Hari-hari dipenuhi dengan keceriaan. Aku sangat merindukan masa-masa itu. Namun, semua keindahan di masa lalu tidak akan pernah dapat terulang kembali. Apalagi dengan statusku yang sekarang sebagai istri, seorang gadis yang sudah bersuami. Hari ini, aku sudah berjanji kepada Papa untuk kembali pulang bersama Mas Eza. Perasaanku sudah mulai tenang dibandingkan beberapa hari yang lalu. Hari ini kita pulang ya, Dek. Suara Mas Eza mengagetkanku yang sedang mengemasi pakaian di kamar. Iya, Mas, jawabku singkat. Gitu dong, istriku baik deh. Seperti biasa, dia mulai menggodaku. Kamu puas karena Papa dan Mama selalu membelamu. Menantu idaman ya, Dek. Dia memainkan alisnya di depanku. Iya,
karena kamu sudah membantu mereka untuk membohongiku. Kenapa bahas itu lagi, Dek? Kita lupain aja ya. Kita membuka lembaran baru. Aku janji akan selalu membuatmu tersenyum. Mas Eza memegang jemariku. Entah apa yang meluluhkan hatiku hingga tetap diam dan tidak menepiskan tangannya. Dia menempelkan jari telunjuk kanannya di atas bibirku, sedangkan tangan kirinya masih tetap menggenggam tanganku. Shh, aku gak mau lihat kamu sedih, karena mengingat hal itu jalan untuk mempersatukan kita. Aku sangat bahagia karena memiliki pendamping hidup sepertimu, juga bangga dan beruntung mencintaimu. Aku tahu pintu hatimu masih sangat tertutup untukku, tapi aku akan tetap sabar menunggu. Dia mencium tanganku. Ini kali pertama dia berhasil melakukannya. Aku menjadi salah tingkah. Di balik sosoknya yang humoris dan suka baper, ternyata tersimpan jiwa keseriusan dan keromantisan. Sifatnya yang selalu lembut, sopan, dan menghargai orang lain membuat orang tuaku selalu membela semua kepribadian yang terpancar darinya. Mereka seolah-olah lupa kalau akulah anak kandung mereka, bukan Mas Eza. Hari ini saatnya pulang ke rumah sang suami, lalu melaksanakan kegiatan rutin, kembali ke kampus. Aku dan Mas Eza berpamitan kepada papa dan mama. Kami izin pamit pulang, Pah, Mah, ucap Mas Eza, lalu mencium punggung tangan kedua orang tuaku secara bergantian. Iya nak, hati-hati, jawab papa. Aku memeluk papa dan mama. Bunga pamit ya, Pah, Mah. Iya sayang, jawab mama lalu mencium pipi dan keningku. Kalau ada masalah, jangan lari. Harus bisa diselesaikan baik-baik bersama suamimu. Belajar menghargai keputusan suami. Dia imam dalam rumah tanggamu. Papa menasihatiku. Iya Pah, Bunga janji. Mas Eza tersenyum melihat ke arahku. Apa maksud dari senyumannya? Kami pun masuk mobil lalu segera meluncur. Aku sudah tidak sabar agar secepatnya tiba di rumah. Dalam perjalanan, Mas Eza masih tetap menunjukkan senyum di bibirnya. Kenapa kamu senyum-senyum, Mas? Tanyaku ingin tahu. Pastinya senang banget dong, karena istriku kembali pulang ke rumah. Jawabnya sambil tetap tersenyum. Bohong kamu, Mas. Pasti ada arti lain di balik senyumanmu. Arti lain apa, Dek? Buktinya tadi kamu senyum-senyum saat papa menasihatiku. Oh, lucu aja lihat wajah imut kamu. Gombal kamu, Mas. Kok gombal sih, Dek? Nyatanya kamu memang imut. Terserah kamu deh. Oh ya, Dek, aku mau nanya nih. Boleh nggak? Iya, jawabku singkat. Gimana perasaanmu setelah kamu tahu tentang isi hatiku yang sebenarnya? Biasa aja. Kamu pikir semudah itu aku mempercayainya? Jadi, kamu gak percaya dengan perasaanku, Dek? Mas Eza tiba-tiba menghentikan mobilnya. Kenapa berhenti, Mas? Apa yang akan Eza lakukan?